Selesai pemilu kan saya masih pergi ceramah keliling-keliling. Itu bayangkan kalau serangan fajar dia ganti namanya Pak menjadi apa? Sedekah subuh. Astagfirullah. Sogok dikir dia ganti namanya sedekah subuh. Jadi bukan elit aja yang rusak sekarang Pak. Rakyat kita juga hancur. Bedanya liang kubur dengan liang lahat. Liang kubur itu yang agak lebar 1,5 meter atau kali 50 atau 70 meter. Liang lahat tempat kita itu yang digali lagi masuk sudut, ya kan? Ah, itulah pas-pas dengan diri kita. Masuklah kita di situ. Ibu-ibu ini yang sudah di bleaching semua apakah glowing? Cacing punah urusan, ya toh? Masuk. Kata Nabi, tidak bisa lagi kau beramal, tidak bisa lagi kau sholat, tidak bisa lagi kau puasa. Hanya 3 lagi yang bisa terus mengalir meskipun kau sudah tulang belulang. Angkatan kita yang wafat kurang lebih sudah 50 kan? Ada yang wafat 10 tahun yang lalu. Apa dia sudah masuk surga kalau orang baik? Tidak. Apa dia masuk neraka kalau orang jahat? Tidak. Masih transit. Berapa lama transit di kubur tergantung berapa lama datangnya kiamat. Bagaimana kakek-kakek kita yang meninggal 100 tahun yang lalu? Gimana kakek-kakek kita yang meninggal leluhur neneknya nenek kita yang 1000 tahun yang lalu? Itu masuk kubur bukan persoalan balik lagi. Tidak balik-balik lagi kita Pak. Kalau mati lampu di sini masih ada pilihan. Ada nyalakan HP. Iya kan? Mati lampu di sini masih gelap, masih, tapi batasnya paling 1 jam. Mati lampu dalam rumah ini masih lebar. Kita masih bisa lompat kalau ada ular masuk. Tapi di kubur ditindis, tidak bisa lagi kita goyang. Mati lampunya bukan sehari, selama-lamanya. Dan kalau ibu masuk kubur, tidak ada pilihan. Ada pegawai polisi, tidak disenang. Tempat tugasnya mutasi jauh. Ada pilihan enggak ibu? Ada pensiun dini. Selesai. Enggak ada urusan sama Kapolri. Saya berhenti. Ibu-ibu suaminya kasar, enggak kasih nafkah, ada pilihan. Ada pilihan. Ada, ceraikan saya. Bapak-bapak istri cerewet, boros, enggak menghargai suami, ada pilihan. Ada, malah 2 pilihan bapak. 1 ceraikan, 2 tambah lagi. Iya toh? Pergi merantau ke Sulawesi, tidak nyaman Sulawesi, ada pilihan? Ada. Balik lagi ke Jakarta, ke Bogor. Tapi masuk kubur, ada pilihan? Tidak enak, keluar dulu deh. Ibu keluar viral satu dunia. Nah, pada saat itu kata Nabi, 3 saja yang bisa menolongmu. 1, Ibu Ratna. 1, anak yang soleh dan soleha. Anak hafal Quran. Anak hafal Quran Pak tidak mesti dari kandungannya Ibu Ratna. Enggak. Kan sudah besar. Sudah jadi polisi. Sudah dewasa. Enggak mungkin lagi bisa hafal Quran. Lalu bagaimana caranya supaya dapat pahala hafal Quran? Ini anak kita ini. Pak Puji sama hukumnya di hadapan Allah. Bapak punya anak penghafal Quran. Tidak mesti dari rahim. Kalau harus dari rahim, gimana perempuan yang enggak menikah? Gimana bapak-bapak yang tidak punya keturunan? Berarti tidak punya harapan punya anak yang soleh. Punya anak yang soleh, soleha, itulah yang bisa menyelamatkan ibu ketika dikubur. Ibu-ibu, ketika masuk kubur ibu, siapa yang doakan ibu? Siapa? Suami. Kawin lagi bu. Jangan bawa bapak ini. Kalau bapak meninggal, siapa yang doakan? Teman, coba aja lihat di grup WhatsApp. Orang meninggal, dia tidak kirim doa, dia cuma kirim stiker. Ya toh, siapa yang doakan? Anak. Saya mau tanya ibu, ibu,
Bisa enggak jadi anggota DPR anaknya enggak pernah nyalek? Bisa enggak? Enggak bisa. Bapak-bapak bisa enggak jadi Kapolres anaknya tidak pernah daftar ke sekolah polisi? Enggak mungkin. Bisa enggak anak ibu jadi dokter enggak pernah kuliah fakultas kedokteran? Enggak mungkin. Tapi bisa enggak anak ibu soleh dan soleha meskipun enggak sekolah? Bisa. Bisa enggak anak bapak ibu soleh dan soleha meskipun dia tidak akpol? Bisa. Berarti mendirikan anak, menjadikan anak soleh dan soleha jauh lebih mudah daripada jadikan akpol. Cari muka kiri kanan, kadangkala sogo, ya kan? Sayang kita kalah sama setan. Kita lebih bangga kalau anak kita jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi anggota DPR, meskipun kita tidak pernah lihat datang berjamaah di masjid. Usia senja ibu, yang kita harapkan anak kita. Berapa banyak kita lihat sudah tua, siapa yang ngurus orang tuanya? Bukan anaknya. Siapa? Pembantunya. Siapa? Sopirnya. Orang miskin itu yang begitu. Mau kemana ini jabatan? Pasti ditinggal. Maka seorang istri, karena ibu sudah tidak bisa melahirkan cucu, ajarkan anak kita akhlak. Itu yang paling penting. Anak-anak kita sekarang Pak cerdas-cerdas. Tidak usah khawatir soal kecerdasan anak kita. Yang kita khawatirkan akhlaknya. Ada anak-anak kita, Pak Puji pasti masih ingat, waktu kita kecil, jangankan bicara kasar sama orang tua, natap aja wajahnya kita sudah dianggap kurang ajar. Saya masih dapat itu. Kalau lewat depan orang tua kita harus bungkuk-bungkuk, tabik kalau orang Sulawesi. Kalau kita makan, tidak boleh itu kita makan sebelum orang tua dulu. Dosa kita dianggap kalau kasih sisa orang tua. Meskipun sudah sangat lapar, orang tua belum pulang, tunggu bapak. Sekarang, hancur Pak, tinggal tulang-tulangnya disimpankan. Pantas anak kita cerdas, tapi tidak ada berkah dalam hidup. Jadikan anak soleh dan soleha. Gimana caranya anak kita soleh dan soleha? Jangan kasih makan barang haram. Kemarin kita ini saya yakin kita tidak terima uang sogo, tapi kadangkala kita biarkan tetangga kita terima serangan fajar. Bayangkan hancurnya moral bangsa kita Pak. Saya selesai Pak Jenderal, selesai pemilu kan saya masih pergi ceramah keliling-keliling. Itu bayangkan kalau serangan fajar dia ganti namanya Pak menjadi apa? Sedekah subuh. Astagfirullah. Sogok dia ganti namanya sedekah subuh. Jadi bukan elit aja yang rusak sekarang Pak. Bukan cuma elit kita yang hancur moralnya, rakyat kita juga hancur. Dan wajar kalau selalu makan barang haram anak kita, jangan pikir dia bisa sholat jamaah di masjid. Nah, kenapa? Yang membentuk darah dagingnya barang haram. Nah, ya. Yang kedua, jangan kasih makan orang haram. Yang ketiga, didik, kasih keteladanan. Jangan harap anak kita santun kalau ibu bapaknya kasar. Di depan anaknya bertengkar sama istrinya saling memaki. Jangan harap anak kita santun. Kasih contoh yang baik. Jangan harap anak kita jauh dari rokok kalau orang tuanya merokok. Awas kalau merokok, saya tempelin kau kalau saya dapat ya. Saya kasih makan kau itu dengan bungkusnya. 10 menit kemudian dia bilang, nak, pergi beli rokok. Gimana ceritanya? Ya, kasih teladan. Yang ketiga, didik. Ibu-ibu, saya mau tanya, angkatan bapak ibu 82, ada ndak anaknya mati kelaparan? Yang bapak ibu tahu di tetangga ini ada ndak mati kelaparan? Ndak mungkin. Tapi yang mati karena narkoba pasti ada. Yang mati karena tawuran pasti ada. Itu berarti ibu ndak usah pikirin. Itu Allah sudah jamin. Tidak akan keluar dari rahim seorang manusia sebelum Allah sudah pastikan jaminan rezekinya. Tapi yang terlalu kita cemaskan, nanti kalau saya gimana anak saya, gimana rumahnya, gimana makannya. Kita tidak pikir gimana sholat anak saya. Demi Allah Bu, demi Allah, begitu masuk kubur orang sudah lupa kita Pak. Orang sudah lupa. Jangan masuk kubur masih hidup aja kita. Ini Pak Jenderal pernah punya komandan, punya ajudan, pernah punya pasukan. Jangankan meninggal, sekarang aja pasukannya sudah banyak yang lupa. Iya toh, pasti dilupa Pak.
Dan siapa yang bisa kita harapkan doa? Anak. Alangkah bahagianya anak kita 5. Setiap sujud terakhirnya dalam sholatnya selalu berdoa, Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan percaya kalau anak cucu kita baik agamanya, tidak usah cemaskan dunianya. Tapi kalau dunia terus dia kejar, sengsara dunia apalagi akhirat. Ya Bu ya. Sayang ibu-ibu lebih ketat jaga suaminya daripada jaga anaknya. Kalau jaga suami, dia berbuat dosa Bu, ibu tidak tanggung dosanya. Itu enaknya jadi istri. Kalau suami maksiat, ibu tidak tanggung. Tapi kalau anak kita maksiat, ibu tanggung. Kenapa? Sebagai ibu. Maka yang bisa menolong kita adalah anak yang soleh dan soleha. Sangat tepat usia pensiun, usia sudah dekat dengan kubur, punya habis. Itu tindakan yang paling tepat. Pandai menyikapi hidup namanya itu. Yang kedua, yang bisa menyelamatkan kita adalah sedekah jariah. Ibu-ibu ini yang banyak emasnya, berlian-berlian. Bu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai emas berliannya ibu? Hah? Anak? Bukan, istri kedua. Ya pasti Bu, saya sering lihat begitu meninggal istrinya dicabut semua. Ini cincin kawin kita dulu Bu. Dia nangis tapi dia cabut, dia paksa keluar. Ini waktu kita ulang tahun pernikahan di Singapura, saya belikan kau gelang ini. Dia cabut lagi tuh kalungnya. Ini waktu kita pergi umroh ibu emas Dubai. 2 bulan kemudian kenal sama janda. Cincinnya ibu dikasih sama janda. Ini cincin mantan istriku sudah mati. Daripada emas berlian ibu dipakai istri kedua, mending sedekah. Apalagi kalau orang kaya, ngapain pakai yang asli? Coba kalau Ibu Ratna pakai, biar palsu orang juga bilang asli. Iya toh? Masa istri jenderal palsu? Beda kita kalau orang miskin sudah asli masih dari mana dia dapat? Maka itu yang namanya pandai menyikapi harta. Ibu-ibu, ya sedekah. Ada enggak orang bangkrut gara-gara sedekah? Ada. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal ini rumah, mobil, siapa yang punya? Menantu. Anak orang lain, iya bagus kalau menantu kita soleh. Kalau dia kurang ajar, dia pakai pacaran, dia hianati anak kita. Sedekahlah, sedekah, bersedekah. Bapak-bapak ada harta, sudah bagi warisan untuk anak, selebihnya sedekah. Orang ke kubur tidak balik-balik Bu. Ingat, penyesalan ada 5 penyesalan orang masuk kubur. Satu diantaranya mereka yang enggan bersedekah. Kan waktu kita wafat tuh digosok mata. Bangun ketemu sama malaikat penjaga kubur. Hari apa ini? Kau sudah mati dah saat. Iya kah? Ya, kasih kembali saya dulu. Ya Allah, balikkan saya dunia 5 menit saja, 3 menit saja. Untuk sholat bukan, untuk puasa bukan. Untuk apa? Saya mau katakan harta saya sedekahkan. Kenapa? Karena sedekah itu mengalir meskipun kita sudah arwah. Sholat tidak bisa lagi kalau kita sudah mati. Maka sedekah. Ibu-ibu yang banyak jilbabnya, ngapain punya jilbab 20? Memang ibu pakai semua kalau keluar? 2 aja orang sudah bilang gila. Lebih baik yang sedekahkan 10. Kasih orang-orang yang tidak punya jilbab mewah. Kasih dia. Begitu dikasih mereka sudah bangga. Bapak-bapak ada ustadz, kasih dia. Dia pakai. Jangan nanti merusak baru kita kasih. Ada itu baju di situ, daripada rusak saja kasih ustadz. Nanti mau rusak baru diingat ustadznya. Sama ibu mau bersedekah, itu ada kue di kulkas daripada basi. Kasih yang bagus. Dan itu kalau ustadz bapak sedekahi, itu akan bermanfaat. Cuma sayang kita lebih senang sedekah sama pejabat daripada kepada ulama. Padahal kalau pejabat dia pakai hura-hura, kalau artis dia pakai maksiat. Coba lihat orang menghormati ustadz daripada artis. Kalau artis diundang tuh, waduh, lengkap sekali pelayanannya, eksekutif kelas. Padahal kalau artis apa dia datang bawa? Cuma datang bawa alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, jogetlah di depan kita Pak. Enggak juga dikasih pegang Pak, dikasih lihat-lihat saja. Pulang bawa 50 juta, dia pakai maksiat itu uang 50 juta.
Tapi kalau ulama kau kasih, dia akan menjadi, dia sebarkan untuk anak yatim, dia sebarkan untuk sedekah sendiri. Sedekah lagi. Keliru ibu kalau ada aset tinggal, ibu tidak sedekahkan. Nah, ini ada emas saya, ini ada 400 gram, sudah kau jual 300 gram, bikinkan masjid di kampung. Selama masjid itu dipakai ibadah, selama itu ibu dapat kiriman amal. Ya, sedekah. Yang ketiga, yang bisa menolong kita, ilmu yang bermanfaat. Bapak ibu tidak usah jadi ustaz, berat. Gimana caranya? Urus ustaz, sama pahalanya itu. Ibu tidak usah jadi ustazah, berat. Otak sudah pikun-pikun. Iya toh, mau menghafal ibu Al-Kafirun aja tak balik-balik. Nah gimana? Urus ustazah di sini, sama pahalanya ibu jadi ustazah. Ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak, kalau dapat potongan-potongan dakwah dari Ustadz Das'ad Latif di medsos, sebar. Di grup kita ada 10, setiap grup ada 15 orang. 10 kali 15, 150 orang. Bapak ibu sebarkan, masa sih tidak ada yang nyangkut 2-3 orang? Selama orang itu amalkan ilmu dari ustadznya, ibu bapak juga dapat pahala seperti pahalanya ustadz, meskipun tanpa mengurangi pahala ustadz. Cuma yang kita selalu sebarkan hoax 01, 02, 03. Ini sudah suka dibodoh-bodohi ilmu politik. 01, 02, 03. Politisi bapak percaya, dia bertengkar di medsos, di Singapura dia atur waktu ngopi-ngopi. 2019 siapa yang bertanding bu? Prabowo lawan, siapa yang menang? Siapa menterinya? Dia satu sudah baku satu paket. Ya, habis amal kita nyemar-nyemar yang tidak ada faedah. Lebih baik kita sebar dakwah. Orang mau amalkan atau tidak bukan urusan kita, bagian dari dakwah. Poin pertama, 1, anak yang soleh dan soleha. 2, sedekah. 3, ilmu yang bermanfaat.